Bab 463, Berbohong Yao. Ini si Mei dari Sekte Dewa Iblis. Murid-murid perempuan berpengetahuan dari Sekte Catatan Surgawi tidak bisa membantu tetapi menarik napas ketika mereka melihat penampilan penyusup. Sekte Dewa Iblis si Mei adalah seorang ahli di puncak Dao dari Rilem Naga. Dia hanya sedikit mencapai Rilem Martial Ancestor. Dia berjubah hitam dan satu-satunya yang dia buka adalah tangannya. Kulitnya keriput seperti kulit pohon dan tubuhnya mengeluarkan udara hitam yang dipenuhi dengan kekuatan dingin. Seorang Dao puncak dari pakar Rilem Naga sebenarnya berani menyerbu Sekte Catatan Surgawi. Itu menimbulkan kecurigaan orang lain. Setelah semua, ada beberapa ahli Rilem Martial Ancestor Rilem memimpin Sekte Catatan Surgawi. Mungkinkah bala bantuan akan datang nanti? Si Mei, beraninya kamu menyerbu tempat terlarang dari Sekte Catatan Surgawi aku. Jatuhkan dia. Seorang diaken berteriak dengan dingin. Dengan suara mendesing, 7 sinar cahaya menuju si Mei. Ketujuh adalah murid perempuan dari Sekte Catatan Surgawi. Mereka berada di alam langit surgawi setidaknya. Seketika, mereka berdiri dalam formasi, mengirimkan rentetan pedang keluar yang mengalir di si Mei. Asteris pa, asteris asteris pa, asteris asteris pa, asteris. Darah berceceran di semua tempat. Hanya dalam sekejap, si Mei sudah melakukan serangan balik. Aliran cahaya hitam dimanifestasikan sebagai bayangan pedang yang tak terlihat. Seketika, mereka menembus tubuh 7 murid perempuan. Hahaha, arai 7 bintang kecil dari Sekte Catatan Surgawi sama sekali tidak banyak. Si Mei tertawa terbahak-bahak. Sosoknya tiba-tiba dihapus dan ketika dia muncul lagi, dia sudah di samping diaken wanita. Dia meraih kerahnya dan mengangkatnya. Diaken perempuan itu berjuang dengan segenap kekuatannya, tetapi dia bisa merasakan vitalitasnya dengan cepat habis. Dia akan dilenyapkan dalam beberapa saat. Beraninya kamu melakukan tindakan berbahaya seperti itu di Sekte Catatan Surgawi aku. Kamu tidak harus dimaafkan. Suara yang dalam terdengar dari langit. Seorang wanita melayang di udara. Dia mengenakan pakaian sutra putih bersih yang berkibar tertiup angin. Tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya yang menyilaukan seolah dia adalah dewi yang turun dari surga. Dia memerintahkan penghormatan. Peri Lingsu, sudah lama tidak bertemu. Si Mei tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, kita adalah teman lama. Bagaimana kabarmu? Petik 2. Potong omong kosong. Tangan Periling dengan cepat menghasilkan segel tangan ketika aura pedang terbentuk dari udara tipis di sekitarnya. Peri Lingsu, bakatmu selalu lebih rendah dari milikku. Kembali ketika aku berada di Dao 7 tahap naga Rilem, kamu hanya di Dao 1 naga Rilem. Sekarang aku sudah berada di puncak Dao dari naga Rilem, apakah kamu berharap untuk melawan aku sendirian? Si Mei meraung dengan tawa. Jika kamu datang ke sini dan dengan patuh memanggilku Hubi, aku mungkin menunjukkan cinta yang lembut untukmu dan menyelamatkan hidupmu. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertindak begitu kurang ajar. Peri Lingsu mencibir sambil melambaikan tangan kanannya. Dengan suara mendesing, pedang berkedip menembak ke arah si Mei. Setelah merasakan tekanan mengerikan membanjirinya, si Mei langsung berubah khawatir. Dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Kamu telah berkultivasi ke alam leluhur marsial. Seru si Mei dengan sangat terkejut. Dia tidak pernah mengira Peri Lingsu telah berkultivasi ke alam leluhur marsial.
Mengingat masa lalu mereka pernah menjadi sesama murid sekte kecil yang tidak dikenal di alam reruntuhan drakonik. Keduanya berpisah kemudian. Dia bergabung dengan sekte Dewa Iblis sementara Peri Lingsu bergabung dengan sekte Catatan Surgawi. Tingkat kultivasinya selalu lebih rendah daripada tingkat kultivasinya. Dia telah terjebak di Dao Puncak Dragon Realm selama hampir setengah tahun. Itu tidak sesederhana itu untuk menerobos ke realm martial ancestor. Mulai dari 3 tahun hingga lebih dari 1 dekade. Kecepatan kultivasi si Mei sudah dianggap sangat cepat. Dia dianggap jenius yang menakjubkan di sekte Dewa Iblis. Namun, Peri Lingsu lebih cepat darinya. Dia sudah menerobos ke alam leluhur marsial. Sedikit yang si Mei tahu bahwa alasan untuk pertumbuhan kultivasi cepat Peri Lingsu adalah semua karena eliksir suci Nili. Jika bukan karena mereka, Peri Lingsu akan terjebak di Dao of Dragon Realm selama lebih dari 10 tahun. Setelah mengkonsumsi eliksir suci, kultivasi Peri Lingsu telah meningkat pesat saat dia dengan cepat mengatasi kemacetannya. Bahkan dia merasa itu tak terbayangkan. Si Mei mati. Peri Lingsu mendengus dingin. Meskipun kami pernah menjadi sesama murid, siapapun yang menyinggung sekte surgawi aku akan terbunuh. Asterispa, asterispa, asterispa. Aura pedang menembus tubuh si Mei saat darah hitam berceceran. Dengan teriakan, si Mei berubah menjadi gumpalan gas hitam saat dia buru-buru melarikan diri. Tidak mudah untuk pergi. Peri Lingsu berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terlibat dalam pengejaran. Sinar cahaya melesat melintasi langit di atas sekte Catatan Surgawi. Aliran cahaya terus-menerus menghasilkan suara pengeboman. Ribuan titik hitam cahaya terbang menuju sekte Catatan Surgawi dari segala arah. Suara mengerikan dan mendalam bergema di atas sekte Catatan Surgawi. Hari ini, sekte Dewa Iblis aku akan menghapus sekte Catatan Surgawi. Tidak ada yang akan terhindar. Suara itu terdengar seperti guru yang menggelegar yang melukai gendang telinga orang. Titik putih cahaya yang tak terhitung naik dari Heavenly Note Sekte saat mereka membentuk arai besar. Namong Xianyin berdiri di tengah arai besar saat dia terus-menerus membentuk seni heks. Palace Lord, Sekte Dewa Iblis telah mengirim semua ahli mereka dan telah tiba dengan kehadiran yang tangguh. Jika kita bertarung dengan mereka, kita mungkin menderita korban yang mengerikan. Kata seorang pelindung wanita dengan sopan. Bagaimana dengan Orioles aliran langit? Tanya Namong Xianyin. Kami telah mengirim 16 Oriole aliran langit, berharap untuk mengirim pesan ke sekte lain, tetapi mereka semua telah dicegat, jawab pelindung perempuan itu. Dia melanjutkan, sekte Dewa Iblis dipersiapkan untuk ini. Mereka telah mengaktifkan ratusan bis drakonik Heaven Devouring. Petik 2. Namong Xianyin merajut alisnya. Dia jelas tidak pernah mengantisipasi bahwa sekte Dewa Iblis pertama kali akan menyerang sekte Catatan Surgawi. Bagaimanapun, itu telah berjalan selama ribuan tahun dan memiliki banyak cara untuk melestarikan dirinya sendiri. Namun, dia memiliki perasaan gelisah yang mengganggu. Karena sekte Dewa Iblis telah memilih untuk menyerang sekte Catatan Surgawi, mereka pasti sudah siap. Aktifkan arai masif Heavenly Note. Perintah Namong Xianyin dengan cemberut. Iya nih. 10 ahli martial ancestor realm dari Heavenly Note Sect mengambil tempat mereka dan mulai mengaktifkan arai. Seolah-olah itu berasal dari kekosongan tak berdasar yang jauh, nada musik misterius bisa samar terdengar.
Itu tidak keras tetapi mengandung kekuatan penetrasi yang sangat besar. Asteris pa, asteris asteris pa, asteris asteris pa, asteris. Sekitar puluhan ribu ahli sekte Dewa Iblis mulai memuntahkan darah segar saat mereka turun dari langit. Catatan surgawi arai besar. Mereka benar-benar berhasil mengumpulkan 10 ahli realm martial ancestor. Aku pasti telah meremehkan sekte catatan surgawi. Suara dingin dan menyeramkan terdengar dari langit. Yaolai, sekte Dewa Iblis berani menyerang sekte catatan surgawi aku. Aku, Namong Sianyin, akan mengajari kamu apa artinya tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Suara Namong Sianyin dimanifestasikan sebagai riak dan dengan desahan, ditembak ke langit yang tak berujung. Jangan mempermalukan dirimu dengan trik-trik sepele ini. Suara seram itu mencibir. Dengan suara keras, riak menghilang. Setelah melihat adegan ini, Namong Sianyin merasakan jantungnya berdebar. Perasaan firasat menyebar dari lubuk hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan catatan surgawi tanpa batas dari catatan surgawi arai masif begitu mudah diblokir oleh Yaolai. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.